Kalau di sini jam 7 sampai jam 8 ya, jam 8 sih masih bagus. Bahkan di saya masih ada jam setengah 2 sampai besar. Tapi memang perjuangan untuk memkondisikan diri karena jam-jam yang panas. Makanya kita kondisikan bukan menghafal, tapi tilawah dan tahsin. Karena kalau pagi-pagi tahsin kita nggak bisa, tahsinnya udah di siang aja. Kita ada gym, ada segala macam. Kemudian pilih tempat yang nyaman untuk menghafal dan bisa sampaikan. Tempat terserah mau di mana. Yang penting tetap dalam suasana pendidikan. Kemudian bentuk untuk nyaman mengikat dalam hal apa yang tadi saya sampaikan. Usahakan kalau jam halaqah bisa meningkat dengan baik. Usahakan kalau jam halaqah meningkat dengan baik. Mungkin dia agak sulit menghafal, usaha terus kalau kamu nggak bisa hafal di sesi ini, setidaknya kamu baca. Nanti hafalnya mungkin di luar. Tapi dengan terbiasa halaqah bareng-bareng menghafal dengan suasana grup, itu akan mempermudah dia menghafal. Baik, Ustaz. Nah ini evaluasi yang bertingkat dan menyeluruh apa saja. Yang pertama evaluasi tercapai target, itu harus dicek targetnya. Kemudian evaluasi proses pembelajaran. Ini para PJ Qurannya harus disupervisi. Ini proses pembelajarannya seperti apa? Contohnya dari awal pembukaan, kemudian setelah itu mungkin ada motivasi, kemudian setoran, ada salah segala macam, itu harus dikontrol proses pembelajarannya. Jangan juga sampai motivasinya kebanyakan. Motivasi setiap halaqah itu cerita aja. Itu saya pernah. Ini kenapa ya? Halaqah ini kok sampai targetnya nggak masuk? Kita dicek. Ustaz dia tuh seneng masih motivasi. Pastoran itu cuma 1-2. Kayaknya perlu dikasih porsi. Jadi apa proses pembelajarannya? Ada supervisi dari PJ ini. Oh ini proses pembelajarannya berjalan atau enggak? Gitu ya, proses pembelajarannya, suasananya, susunan agendanya, dan mulai awal contohnya pembukaan doa bersama, kemudian akhirnya kita ada sesi sakramenti itu harus diatur. Mekanisme setoran, contohnya kalau nggak bisa tiap hari setoran itu seperti apa? Contohnya hari ini setengahnya, besok setengahnya. Kemudian yang selanjutnya evaluasi kemampuan guru ini yang harus jadi sistem ya. Kemampuan guru yang tadi munculnya insecure itu justru bagus. Kenapa? Karena dia sadar gak mampu, itu lebih bagus daripada gak sadar dia gak mampu. Nah itu saya sudah benar Ustaz ajarnya. Ini yang saya tahu dari guru saya. Itu udah sudah. Kalau Ustaznya beda-beda, itu salah satu masalahnya itu. Apalagi dalam metode tahfiz, metode mengajarkan itu kadang ada yang berkeluh. Ustaz, saya nggak mau diatur. Kamu nggak mau dengan cara saya nggak mau ajar. Nah ini yang benar. Nah ini mudah-mudahan di sini